tentunya kita pahami bahwasanya mikroorganisme punya peran penting dalam membantu tersedianya berbagai hara yang berguna bagi tanaman, ya. Kemudian satu hal yang harus kita pahamkan bahwa penggunaan pupuk organik saja tidak dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, sistem pengolahan hara terpadu yang memadukan pemberian pupuk organik dan pupuk hayati dalam rangka adalah produktivitas lahan. Ini yang kita kejar. Saya bilang sama produsen, tolong pokoknya saya bikinkan ini. Kenapa? Karena di lapangan kasihan. Ketika petani dihadapkan yang namanya rob, air, mereka sudah diam. Ketika petani dihadapkan dengan yang namanya tanah tanda hujan, mereka menyerah. Bahkan luar biasanya, Bapak Ibu semua, hari ini atau tahun ini sudah terjadi yang namanya tren. Tren apa Bapak Ibu semua? Tren. Kalau yang namanya tanah pertanian itu tidak menggunakan traktor, maka tanah itu tidak masuk tren, katanya begitu. Sedih nggak Pak? Tanah pertanian itu Pak harus pakai traktor Pak. Harus didulang gitu Pak, tanahnya terus diputar. Jelas sedih Pak. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan traktor sudah pasti menambah yang namanya biaya operasional. Sewa traktor petani berapa? Sewa traktor berapa? 1 juta. 1 juta itu untuk 7.000 satu bau. Tapi kalau 1 hektar itu bisa 1.200.000, betul? Pertanyaan saya, kalau petani itu dipimpin yang namanya oleh poktan, betul? 1 poktan itu biasanya 20 sampai 40 petani, betul nggak? Pertanyaan saya, 1 poktan punya traktor nggak? Nggak ada. Sehingga petani mau nggak mau harus menyewa. Bayangkan Pak, biaya sewa daripada traktor itu sudah kelihatan. Tetapi tidak perlu khawatir, hari ini kita akan bongkar bagaimana caranya petani itu memiliki traktor dan sekaligus pompa-pompa di titik-titik pertanian. Ini luar biasa. Baik, Bapak Ibu semua, kita fokus kembali pupuk organik hayati bio farming. Bio farming diformulasi untuk proses fermentasi dalam tanah yang berbahan baku tanaman obat dan rempah-rempah. Bio farming diformulasi secara khusus dengan diperkaya mikroba aktif yang menguntungkan unsur hara makro, mikro, asam organik dan hormon pertumbuhan. Bio farming diproduksi melalui proses yang sangat luar biasa. Biological complex proses ini yang saya suka, sehingga ya, benar-benar bukan lagi produk kita di produk kacangan Pak. Bapak bisa melihat ketika aplikasi di lapangan, benar-benar produk kita ini tidak tersisa sama sekali. Benar-benar bisa digunakan. Bahkan alat sprayer pun itu benar-benar tidak nyumbat. Ini keren. Nah teman-teman semua, pupuk organik hayati bio farming. Berikutnya, kandungan daripada bio farming. Ini mohon maaf, banyak sekali pertanyaan di lapangan. Pak, tapi kandungannya apa? Maka hari ini saya datangkan orang yang sangat luar biasa, yaitu ya, Pak Win dan Pak Yani. Kandungannya yang pertama, bio farming diformulasi dalam bentuk padatan. Padat Pak, bentuknya padatan. Kenapa? Biar gampang. Saya ketika itu ngirim, nggak usah jauh-jauh Pak. Dari Cirebon, saya ngirim ke Cilacap saja sulitnya setengah mati Pak. 1 mobil saya kirim, kurang lebih sekitar 50 juta Pak. Belum rejectnya, belum pecahnya, belum angkat junjungnya berat. Tetapi Bapak Ibu semua, kalau kita sudah bersama bio farming, 50 juta itu nggak nyampe 1 mobil. 50 juta itu paling 1 kantong kresek Pak. 1 kantong kresek. Saya ngirim itu kurang lebih sekitar hampir, angkanya benar-benar mungkin kurang lebih sekitar hampir 100 jutaan. Nggak pusing-pusing amat Pak. Hampir semuanya mau menerima bahwa benar-benar dengan produk yang kita miliki ini benar-benar bisa memberikan kebaikan. Jadi tidak perlu khawatir Pak, bagi Bapak Ibu seorang pebisnis, karena saya tahu persis permainan pupuk. Ketika sahabat saya, ente kalau jual pupuk itu berapa? Ya saya sekali kirim 1 truk. Kalau 1 truk tuh untungnya berapa sih? Ya nggak jauh lah, paling 1,5 juta sampai 2 juta. Nah, kaget Pak. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kalau 1 truk bio farming kira-kira berapa miliar Bapak Ibu dapat uang? Ini luar biasa. Ini Pak,
real bisnis. Kami para pebisnis itu bukan hanya sekedar menginginkan kami bahagia, tetapi justru bagaimana caranya petani itu bisa tersenyum. Kami bantu Pak. Nanti di sesi berikutnya ya, nanti kita akan bahas. Bio farming juga mengandung material organik berupa makro dan mikronutrisi, asam organik ya, dan disubstitusi dengan bakteri non patogen, sehingga kualitas bakteri non patogen ini mampu bertahan dalam kurun waktu yang lama. Ini keren Pak. Kalimat ini saya suka sekali Pak. Sehingga kami bisa memberikan pemaparan kepada para petani supaya memberikan edukasi yang baik. Komposisi bio farming kita sekali lagi bukan produk yang tidak terdaftar ya. Ini produk terdaftar. Bapak Ibu bisa melihat ada komposisinya di sini. Ya. Dan juga ada yang namanya surat izin edar kementerian, nomornya sekian, kemudian nomor pendaftarannya. Artinya produk kita ini insya Allah Bapak Ibu semua resmi, bukan ilegal. Beri aplaus dulu dong buat bio farming. Oke, baik, berikutnya. Nah, ini adalah komposisi daripada proses pembuatan fermentasi atau yang kita kenal dengan yang namanya bio farming. Ya, nggak perlu dipelajari, nanti Bapak Ibu membuat pupuk, gitu kasihan nanti PT Bionya. Ya. Yang jelas kita tahu bahwasanya adalah bahan bakteri pengikat nitrogen. Karena belum tentu nitrogen itu, ya, itu bisa benar-benar dipergunakan karena masih mentah kalau tidak ada yang namanya pengolahnya ya. Ini luar biasa sehingga terjadi satu fermentasi ya, dan terjadilah yang namanya bio farming kita ini. Manfaat utama bio farming memperbaiki, meningkatkan kesuburan tanah baik sifat kimia, fisik dan biologi tanah. Kemudian melarutkan fosfat dari yang tidak tersedia. Nah, ini kan menjadi bentuk fosfat yang tersedia bagi tanaman. Tumbuhan sangat butuh sekali yang namanya P-nya itu ya. Kemudian mikroorganisme terpilih menghasilkan beberapa enzim dan hormon pertumbuhan sebagai senyawa bioaktif tanaman. Pengurangan pemakaian pupuk kimia sebesar 25% pada tahap awal secara bertahap menjadi tanaman organik. Ini keren banget Pak. Ini saya suka sekali. Saya di Sukabumi itu keren banget, dia nantang. Tapi saya mah biasanya pakai organik, gitu ya. Saya bilang wah cocok kalau gitu, senang saya sudah organik. Nah di Sukabumi ini luar biasa Pak. Sudah mulai merambah yang namanya petani itu rata-rata menggunakan organik. Dan berasnya kan beda harganya, betul nggak? Iya. Beras biasa dengan beras organik. Nah, manfaat lain bio farming memacu percepatan pertumbuhan tanaman dalam proses pematangan buah yang lebih sempurna. Ini kita sudah terapkan di berbagai macam tanaman Pak, jambu kristal, belimbing ya. Kemudian sekarang yang lagi luar biasa itu alpukat aligator dan lain sebagainya ya. Secara stimulan membantu pertumbuhan, kesehatan tanaman, menghasilkan produksi yang berkualitas, mengurai senyawa yang beracun pada lahan-lahan pertanian, ramah lingkungan dan aman bagi manusia maupun hewan. Ini kita sudah terapkan luar biasa. Terima kasih Pak Win ya. Alhamdulillah petani banyak yang tersenyum.